Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini kita mau ambil waktu renungkan firman, karena kita percaya firman Tuhan, perkataan Tuhan itu mengubahkan kita. Amin. Firman Tuhan, perkataan Tuhan membuat hidup kita jadi lebih baik dan memuliakan nama Tuhan serta jadi berkat buat banyak orang. Mendorong kita berubah ke arah perubahan yang lebih baik. Karenanya kita mau mulai hari kita dengan baca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman, satu hati kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelumnya kami rindu baca firman, biarlah firman-Mu memberkati, menguatkan, meneguhkan. Bahkan firman-Mu memberi kami kekuatan untuk kami melangkah. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, juga pakai setiap kami yang mendengar untuk diberkati lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Namun sebelumnya, saya coba membagikan apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Seringkali kita dijebak oleh definisi tentang kita di hari yang lalu. Maksud saya ada kelemahan kita dan menjadi sebutan oleh banyak orang tentang kelemahan dan kekurangan kita. Dan kita terjebak meyakini itulah kita, itulah definisi tentang diri kita. Tentang apa yang bisa kita perbuat dan apa yang tidak bisa kita perbuat. Yang berbahaya seringkali yang bisa kita perbuat justru terdengar lebih kecil daripada yang tidak bisa kita perbuat. Lebih bold, lebih tebal, lebih meyakinkan bahwa ada sesuatu yang gak bisa berubah di hidup kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang gak bisa diubahkan di hidup kita. Tapi pagi hari ini kita percaya firman Tuhan mendorong kita berubah dari kebiasaan sebelumnya yang mungkin membuat kita jadi lemah dan membuat kita jadi tidak lebih baik ke arah yang lebih baik. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat ini Paulus berkata Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan cukup untuk mengubah kita. Sebab dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang sempurna. Kita diubahkan bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Yang pertama, sadari dahulu bahwa perubahan hidup kita bukan karena kuat gagahnya kita. Perubahan hidup kita karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya anugerah Tuhan cukup untuk membuat kita keluar dari kebiasaan buruk. Cukup untuk merubah kita keluar dari hal-hal yang tidak baik dipandang orang maupun buat diri kita. Kita akan berubah menuju ke arah yang lebih baik. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan cukup buat kita berubah. Jadi itu yang mendorong kita, yang membuat kita mengerti bahwa tidak ada batasan yang bisa membatasi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Berkat Tuhan cukup buat kita. Dan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Sehingga waktu kita diubahkan, kita bisa bersaksi bahwa kita berubah bukan karena kuat gagah kita. Karena kita percaya kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25 dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, menyadari bahwa berubah itu dituntun Tuhan, berubah itu hadiah dari Tuhan, diubahkan itu hadiah dari Tuhan. Sehingga saya percaya bukan artinya kita nggak melangkah dan nggak berjuang. Maksud saya justru mengetahui ini,
daya juang kita, kemampuan kita berjuang, titik tolaknya jadi lebih kuat. Maksud saya, jadi energinya untuk berjuang ke arah yang lebih baik, lebih kuat. Sadari kita tidak akan menetap di kebiasaan yang buruk. Sadari bahwa Tuhan akan bawa kita melangkah ke arah yang lebih baik. Jadi kita diubahkan yang pertama karena kita tahu anugerah Tuhan cukup sempurna buat kita. Juga dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan sempurna. Dan di 2 Timotius 2 ayat 25 di sana dikatakan bahwa Tuhan menuntun kita. Itu anugerah Tuhan. Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat. Pertobatan atau kemampuan untuk berubah sebagai sebuah hadiah. Kita terima dengan iman. Dan Tuhan menuntun kita. Lalu yang berikutnya, saya percaya waktu kita sadar kita disayang, dikasihi, itu yang buat kita feedback sama Tuhan, mengasihi balik Tuhan. Ya, beberapa waktu saya kasih contoh Zakheus, tahu dikasihi, dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Roma 2 ayat 4 bilang, kebaikan Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Kalau kita tahu Tuhan sayang kita, Tuhan baik kepada kita, Tuhan selalu ada buat kita, itu yang menuntun kita kepada pertobatan. Bahkan dalam Amplified Bible dikatakan muscle memory kita diubahkan. Kebiasaan buruk kita diubahkan. Kita terbiasa melakukan hal yang mungkin menjadi pergumulan buat kita hari ini karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita telah berusaha berubah, tapi nggak bisa berubah. Tapi hari ini kita menyadari bahwa kita dikasihi. Dan waktu kita menyadari kita dikasih, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu memberi energi, memberi seperti sumber bahan bakar buat diri kita, mengubah muscle memory kita, mengubah kebiasaan kita. Saya doa saudara mengerti, di pagi hari ini mungkin ada beberapa kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Dan lewat firman Tuhan di Morning with the Word di pagi hari ini, Tuhan mendorongmu, Tuhan menyemangatimu, kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu bisa meninggalkan kebiasaan yang buruk dan kamu melangkah kepada kebiasaan yang lebih baik bersama Tuhan. Karena di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Kebaikan Tuhan cukup buat kamu. Dan perubahan itu hadiah. Kita percaya bukan sekedar kita yang mau berubah, tapi Tuhan mau kita berubah. Sehingga itu hadiah dari Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk kita berubah dan kita bisa berubah. Yang berikutnya kita tahu kita dikasihi. Sehingga itu yang membuat muscle memory kita berubah. Yang membuat kebiasaan buruk kita diubahkan. Membuat kita meninggalkan yang lama. Berlari ke arah yang lebih baik kepada Kristus. Dan jalan di jalannya Tuhan. Dan kalau jalan di jalannya Tuhan, di jalan Tuhan itu penuh dengan berkat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan keberhasilan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya percaya bukan kebetulan, tapi mau mendorongmu karena Tuhan mau kamu berjumpa, ketemu berkatnya Tuhan, ketemu jalan keluar, ketemu pintu yang terbuka, ketemu padang rumput yang hijau, ketemu kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita renungkan apa yang Tuhan katakan di pagi hari ini buat kita. Tidak ada kebiasaan buruk yang bisa menahan kita. Tidak ada hal-hal buruk yang bisa menahan kita. Kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Saudara bisa berubah ke arah yang lebih baik bersama Tuhan. Mari ambil waktu. Kalau engkau bisa tutup mata, tutup matamu. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Dan mulai ucap syukur di pagi hari ini. Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Bahwa versi kita yang lebih baik pasti terjadi. Bahwa hidup kita yang lebih baik pasti terjadi. Bahwa kebiasaan buruk yang selama ini tidak bisa kita tinggalkan, pasti kita bisa tinggalkan. Dan itu tidak akan menahan kita. Karena ada kuasa Tuhan yang sempurna. Ada anugerahnya, ada kasihnya yang menyertai kita. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Tuhan mampukan mereka. Tuhan tuntun mereka. Roh Kudus tuntun mereka. Untuk menjadi lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang. Hamba percaya di pagi hari ini,
Tuhan mau mereka diubahkan karena Tuhan mau mereka jalan di jalannya Tuhan. Di jalan Tuhan ada berkat, di jalan Tuhan ada kasih Tuhan, di jalan Tuhan ada pintu yang terbuka, di jalan Tuhan ada padang rumput hijau, di jalan Tuhan laut dibelah, di jalannya Tuhan bahkan tembok penghalang dirobohkan. Berdoa Tuhan tolong umat-Mu, apa yang mereka butuh, mereka perlu di hari ini, Tuhan yang menyediakan. Bahkan Tuhan yang tuntun tidak salah langkah, tidak salah jalan. Sepanjang hari ini nama Tuhan dimuliakan. Engkau layak dipuji, layak disembah Tuhan. Engkau layak diagungkan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Kita sudah doa, kita sudah dengar firman, dan saya percaya kekuatannya sudah mengalir dalam kita. Melangkah dengan berani hari ini, bersukacitalah, lihatlah kebaikannya menunggumu di hari ini. Terus maju dalam Tuhan, bagikan renungan di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang membutuhkan. Saya percaya banyak orang boleh diberkati. Tuhan berkati, see you.